Gerowan, Ya. kos, iya Pak, siap. Jangan lupa ya dikirimin ke ruangan saya. Siap Pak. Udah saya ambil baki, terus saya pergi ke pensi direksi, saya buatin kopi hitam, saya bawa nih ya, bawa. Udah di depan ruangan saya ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ini kopinya. Dia secara spontan malah kayak ngajenghok itu Pak. Kaget. Kaget. Siapa yang pesen kopi? Nah. Lah, kan tadi Bapak pesen kopi. Dari tadi saya duduk di sini. Nah, mulai saat itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang konten kreator. Beliau jauh-jauh dari Panjalu ya kan? Ciamis. Ya. Panjalu Ciamis. Nah, sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung berkenalan aja dengan Kang Kos. Kang Kos. Kang Kos. Kang Kos sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya nih ya? Alhamdulillah Kang Kos, makasih banget nih udah jauh-jauh dari Panjalu datang ke Sama-sama. Bandung. Kita bisa silaturahmi. Iya. Beliau juga sebagai konten kreator juga ya. Iya. Dari channel apa? Saya dari channel Jelajah Mistis. Jelajah Mistis Mistis nih. channel. Sahabat DT, bantu juga buat channelnya Kang Kos Jelajah Mistis buat di subscribe, like, komen, dan share juga begitu ya Kang ya. Iya. Tolong bantuannya lah. Nah, dan Kang Kos ini katanya punya cerita pribadi. Sedikit Sedikit ya, horor sedikit. apa horor banget nih? Bagi saya pribadi itu horor banget ya. Bagi saya Awalnya pribadi. seperti apa nih? Kebetulan saya itu kerja di salah satu perusahaan. Yang mana waktu itu saya masih di kapasitas sebagai CSO, office boy ya teman-teman. CSO. Iya, CSO, cleaning service official. Tapi udah lama Waktu itu udah lama. Kejadiannya sih bukan di awal, tapi di pertengahan 2019. 2019. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Terus kebetulan kan yang namanya CSO itu kan untuk meng-clear up ruangan ataupun area-area ya. Dan itu kan kita dibagi 2. Ada shift pagi, ada juga shift siang. Malam juga ada? Malam, ya maksudnya shift siang tuh siang malam. sampai malam. Iya, siang sampai malam. Kita paling khususnya untuk OB itu pulang sekitar jam 8 atau setengah 10. Tergantung kalau misalkan di ruangannya atau misalkan di kantornya masih ada atasan-atasan kita, ya kita nggak boleh pulang, barangkali butuh minum atau jadi harus tepat waktu. harus tepat waktu. Beda Iya. biasa. Waktu itu saya masih ingat ya, kejadiannya tuh hari Kamis malam Jumat, tepat malam Jumat Kliwon waktu itu. Pas Kliwon. Waktunya Wak- para makhluk. Iya. Wah. Ya kalau sahabat-sahabat mistis tahu sih yang namanya Jumat Kliwon itu bukan mitos atau horor lagi, Iya. itu udah menjadi Udah lumrah. udah kayaknya, lumrah, Bos, ya. apalagi kita orang-orang yang istilahnya gimana ya? Ya bisa disebut apa ya namanya itu kalau di kita tuh ciri khas lah. Ciri khas kalau malam Jumat Kliwon Iya, itu kan. benar. Nah, mungkin sambung ke cerita ya. Jadi saya itu kerja bagian shift malam waktu itu. Dan itu biasanya sih yang saya tahu ya, di malam Jumat itu kebetulan kan hari Jumatnya itu kita santai. Dan kalau misalkan di malam Jumatnya itu karyawan pun biasanya masih ada sampai jam 8 atau setengah 9. Emang patokan pulangnya jam berapa? Dari jam berapa kalau untuk karyawan seperti biasa? Kalau untuk seperti biasa sih biasanya kita jam 8
pulang jam 4, tapi kan biasanya suka ada kerja tambahan lembur waktu itu. Waktu itu. Tepatnya kalau nggak salah sekitar 7:30 ya, 7:30. Dan secara saya pribadi pun agak sudah merasakan hal-hal yang aneh karena karyawan yang biasanya pulang kadang-kadang ada yang jam 7, ada yang 7:30, ini next time. On time. On time. Jam 4:30 udah pada bubar semua. Tapi masih ada orang-orang kayak pengurus-pengurus gedung lah yang masih lembur buat waktu itu kan masih ada acara renovasi ya di gedung saya. Ya. Sorry bukan gedung saya tapi di pekerjaan saya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan punya gedung sendiri juga. Amin. Waktu itu. Nah kebetulan saya itu kan lagi beres-beres meja, ambil gelas buat besoknya dicuci karena kita juga kan kalau untuk memaksimalkan area kan itu biasanya kan di malam. Paginya tuh kan suka ada nasabah dadakan yang kayak semacam pencairan. Kadang-kadang 6:30 kan udah pada datang. Ya, karena mungkin kan banyak aktivitas juga kalau untuk pagi dari Iya, sore ya. betul. Kita keganggu mungkin untuk CSO ya. Iya. Nah, saya tuh kan lagi bawa gelas kan. Kita kan saya kan memang ditugaskan di lantai 2. Waktu itu di lantai 2. Karena memang pantry itu adanya di lantai 3, otomatis kalau bawa gelas nggak mungkin dong kita angkat-angkat pakai ember. Di tank-tank gitu. Berat juga lah. Karyawan 200 orang itu bukan sulap. Bukan sulap. Ya makanya kita pakai lift. Bawa bawa ember dorong yang ada bannya itu. Kita naik lift. Nah, saya ketemu sama karyawan waktu itu di lift itu. Nah, tapi mungkin secara mata pribadi saya itu memang orang tersebut. Maksudnya orang biasa. Orang gitu. biasa, ya. Cuman hati saya berkata lain. Karena wajahnya itu kayak seperti gimana ya? Dingin gitu. Dingin, pucat, dingin, terus dia pun yang biasanya saya ketemu kalau sama orang aslinya ya, dia canda-canda, "Yah, kita main Mobile Legends kan kita sering bareng kalau istirahat." Iya, enggak, kita kenal. Udah kenal. Tapi emang pas ketemu orang itu kenal orang itu siapa? Kenal, emang kenal. Tapi saat itu dia diam terus. Dia malahan pegang handphone. Enggak nyapa sekalipun. Enggak, yang biasanya nyapa itu enggak. Enggak nyapa sekali. Saya tanya, "Pak, dari mana?" Dia cuma jawab gini, "Bawah." Dia sambil gini kan, pegang handphone. "Bawah." "Tumben enggak main Mobile Legends?" "Enggak." Cukup gitu aja. Cukupnya aja jawab. Cukup gitu aja. Nah, kita sampai di lantai 3 tuh, lift udah berbunyi, tereng. Kita keluar. Dia pesen kopi sama saya. Itu udah di ruangan. Iya, kita udah keluar dari lift, maksudnya udah di lantai 3 gitu itu. Dia pesen kopi sama saya. "Kos, minta kopi hitam dong. Tapi pengen yang pahit." Nah, di situ saya jadi pertanyaan, kok tiba-tiba dia minta kopi pahit? Biasanya yang saya tahu, dia sukanya kayak, ya ini mohon maaf ya, bukan sebut merek ya. Gak apa-apa. Bukan sebut merek ya. Biasanya kan dia sukanya Gudey atau misalnya Indo Cafe, tapi dia tiba-tiba minta kopi hitam. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin lagi maunya. Saya nggak ngeh kalau itu malam Jumat. Maksudnya nggak terlalu ngeh karena waktu itu kita juga kan lagi di hari Kamisnya tuh banyak acara. Ada rapat manajemen waktu itu. Dan Kang Kos sendiri nggak nanya, "Pak, tumben kok minta kopi pahit?" Gak tahu itu secara spontan saya langsung bikin aja. Langsung bikin, dan kebetulan kita pantry punya 3. Yang satu ada di lantai 1, yang 2-nya ada di lantai 3, yang 3-nya ada di khusus pantry direksi waktu itu. Yang namanya penyediaan kopi kan memang dikhususkan untuk tamu-tamu direksi saat itu. Udahlah, saya bikinin. Karena dia udah 2 kali jawab, 2 kali panggil saya. Ya udah Pak, nanti saya bikinin. Maksud saya gini, saya berangkat dulu ke pantry, mau menyimpan gelas, menyimpan gelas. Pantry kedua. Pantry kedua itu kan khusus buat kayak macam kumbah-kumbah wadah lah kalau kita tuh ya. Saya itu laundrynya ya. Ya, laundrynya itu. Saya bawa, dia tuh malah menyapa lagi. Kalau bahasa Sundanya tuh ngegeroan. "Kos. Iya Pak, siap. Jangan lupa ya dikirimin ke ruangan saya." "Siap Pak." Udah saya ambil baki.
Terus saya pergi ke pantry direksi, saya buatin kopi hitam, saya bawa nih ya, bawa. Udah di depan ruangan saya ngomong, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Pak, ini kopinya." Dia secara spontan malah kayak ngajenghok itu, Kaget. kaget. "Siapa yang pesen kopi?" Lah. "Lah, kan tadi Bapak pesen kopi." "Dari tadi saya duduk di sini." Nah, mulai saat itu saya lumayan Terus setelah itu perbincangan dilanjut nggak? dilanjut gimana? Ya maksudnya kan Oh setelah iya, itu dilanjut. apa katanya? Saya nggak keluar dari tadi, saya malahan lagi bikin agenda buat acara besok hari Jumat. Dari tadi katanya? Dari tadi pas karena, sorenya tuh kita ketemu dulu, sempet ngopi bareng di tangga buat kita ngerokok lah. Kalau nggak salah sekitar udah asar lah, kurang lebih jam 4. Apa kata orang itu? Ya dia nggak kemana-mana. Nggak, maksudnya, jawaban siapa itu, Si bapak itu? si bapak itu? Iya, dia nggak kemana-mana, terus dia pun kaget waktu pas saya, ngasih kopi itu, dia kaget. Saya dari tadi nggak kemana-mana, bahkan selepasnya tadi ada, Pak Rudi itu saya nggak keluar dari kursi ini. Kang Kos sendiri ngejelasin nggak, "Tadi Bapak kok," gitu? Iya, ngejelasin, "Asli tadi Bapak saya ketemu di lift." Nggak, saya nggak rumasa kalau bahasa Sunda ya, nggak rumasa berangkat ke bawah ketemu sama engkos, bilang gitu. Wah, mulai saat itu, dari saat si bapak tersebut nggak mengakui dia pesen kopi, saya pun kaget, semua bubar. Semua yang ada di sana? Semua yang ada di sana bubar. Jadi rame pada pulang akhirnya. Dan yang harusnya besoknya gelas-gelas itu saya cuci, area saya maksimalkan, kita juga pulang. Jadi beresin? Nggak takut lah, kita takut. Kang Kos sendiri penakut juga mungkin? Ya manusiawi lah. Ya saya juga kan nge-vlog kalau misalkan di apa namanya, kalau lagi bikin konten ya, kita kan banyakan. Ya, bener, kalau banyakan kan kirain orang seperti ini nggak takut. Masya Allah, enggak juga sih. Enggak juga. Setelah itu Kang? Nah, itu kan, sebelumnya rame ya, sebelumnya rame itu kita kan memang, kejadian tersebut saya masih sembunyikan. Besoknya kita kan, OB kalau pagi-pagi itu masuknya jam 6. Ya kita setengah jam sebelum pada datang ya kita harus siap-siap juga. Kita ngobrol lah ke teman-teman saya, ada di sana ada Angga. Sama CSO. Iya, sesama CSO kita ngobrol. Kemarin malam gini. Dia nggak percaya, tapi ada salah satu teman saya, lah ya pasti ada lah yang namanya juga gedung, bekas makam. Karena gedung itu kan dulunya dibangun, setahu saya itu ada sedikit, bukan sedikit tapi di tanah pemakaman. Jadi ini gedung nih, ini gedung, ini makam umum. Kata dia gitu. Nah, dan walaupun bukan bekas makam juga yang namanya gedung malam yang nggak ada aktivitas pasti ada ya. Pasti ada, karena ya mereka pun meski tidak menutup kemungkinan, meskipun tidak terlihat, tidak menutup kemungkinan dia nggak ada ya, pasti ada. Pasti ada. Cuma leciknya itu kita nggak bisa lihat. Nah itu yang tidak bisa lihat. Tapi dia lihat kita. Nah itu. Kadang-kadang kita serba salah ya. Ada yang sempat seperti kita jalan ke mana gitu, nyenggol katanya kan. Katanya dia ada. Padahal kita kan nggak lihat. Harusnya dia memaklumi ya. Iya. Masa kita harus permisi? Dengan tidak ada siapa-siapa nanti kita disangkanya. Nah, itu liciknya mereka. Oke Kang, lanjut. Ini malah kemana ya? Nah gini ya. Kita ngobrol waktu itu jam 5:30 ya. Kita sesudahnya saya ngomongin ke teman-teman kita lah, biasalah cerita dulu ke teman-teman. Tepatnya 5:30 itu ternyata masih ada suara. Teman saya bilang itu mungkin suaranya suara rem pusok katanya, karena kantor saya tuh kan di depannya tuh jalan raya. Terus ada jalan yang memang bisa disebutkan itu, mohon maaf ya, banyak yang kecelakaan juga. Di depan kantor saya. Di depan saya kantor. Kalau boleh tahu suaranya seperti apa? Apanya? Suaranya.
Nah suaranya itu kayak rem pusola kayak gitu. Nah teman saya yang perempuan tuh bilang, "Kok ada suara yang nangis?" Kata teman saya si Angga, "Bukan itu mah rem puso," katanya. Ya udah kita berpikir positif aja, kita Iya, iya. ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Tapi beberapa kali itu Beberapa suaranya? kali itu Gak suaranya. mungkin juga ya? Iya, gak mungkin juga karena di gedung kita tuh memang ada salah satu ruangan yang itu jarang dimasuki karyawan. Itu dihususkan saja untuk rapat-rapat. Rapat manajemen, rapat apa pasti di sana. Kalau misalkan nggak ada aktivitas itu ditutup. Itu ditutup. Itu ditutup. Nah, alhasil teman saya yang perempuan tuh mungkin pengen ke air ya. Pengen ke air, sesudahnya dia dari air dia kok yang nangisnya semakin mendekat katanya. Lebih jelas. Otomatis dong kita juga makin kaget. Lah dari mana sumber suaranya? Kita bareng-bareng rame meskipun takut. Kita coba dengerin. Denger dan ternyata si sumber suara tersebut ada di lantai 4. Ketahuan. Kita yuk lihat rame-rame apa sih? Gitu. Kita jalan itu kita sambil takut loh. Padahal banyakan. Tetaplah muring kaki belum punduk kalau bahasa Sunda bilang. Kita deketin. Semakin kita deketin si suara tersebut itu malah menjauh. Dan setahu saya ya, biasanya ruangan itu kan harusnya dikunci. Ini terbuka. Dan pintunya terbuka. Kita memaksakan diri untuk masuk karena semakin kita deketin suara itu semakin menjauh. Tapi memang itu saya pribadi pun mendengar jelas suaranya itu ada di sumber dari ruangan tersebut. Kita rame-rame cari, bahkan waktu itu si lampu-lampu yang di lantai 4 itu belum kita nyalain. Masih gelap. Itu berapa orang yang di TKP yang lihat? Kurang lebih 6 orang deh. Saya waktu itu belum ada Kang Alek ya. Saya, Leni, Kang Ujang, Bah Jainuddin, terus Leni, satu lagi Tatang. Ada Tatang waktu. Kita berenam, kita mendekat. Ternyata sumber suara tersebut tidak ada sosok. Spontan semua lari ke bawah. Terbirit-birit asli. Malahan kita sambil ngomong ke satpam, laporan kita, "Pak, ada suara gini." Lah itu mungkin suara kucing. Mana ada kucing masuk ke dalam kantor orang kita juga. Pulangnya itu suka lebih terakhir. Gak mungkin. Apalagi di lantai 4, dari mana jalannya kucing. Namanya juga kan gedung tinggi di lantai 4 kan. Biasanya dipakai apa itu lantai? Waktu itu pas kejadian itu ya itu ruangan belum digunain. Belum ada aktivitas. Berarti masih gedung kosong. Iya, masih gedung kosong yang di lantai 4 ya. Kalau dari 1 sampai 3 tuh masih udah terisi. Lantai 4 itu masih dalam proses tahap pembangunan. Ya itu si bapak itu lagi kayak semacam edit lah ini dia di mana enaknya. Itu lagi itu. Si bapak itu. Iya. Siangnya itu sampai rame. Dan yang saya benar. Dan yang minta kopi kepada saya itu itu kan dari masuk ke pantry itu kan ada kamera CCTV ya. Pas banget itu di dekat tangga lantai 3. Saya ngomong ke IT, "Pak, coba cek bener nggak saya malam ketemu sama si bapak itu." Alhasil dicek itu di rame-rame dicek. Semua karyawan lantai 2 dia lihat. Ternyata saya ngobrol sendiri. Saat itu lihat di CCTV. Asli saya muring kaki. Saya juga ini mulai udah ngerasain sahabat Tete. Asli serius itu. Saat dicek bareng-bareng pas lihat ternyata si Akang ini ngobrol sendiri. Karena kan itu dia tuh kan nyapa saya tuh yang kedua kalinya tuh pas depan tangga. Depan tangga waktu itu. Alhasil siangnya dicek itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Apa tuh kata orang-orang yang lihat? Gak tahu sih ayah, mungkin ya yang namanya sugesti ya. Tapi pada saat itu sesudahnya kita mungkin bisa disebut kalau kita bahasa kitanya ya mungkin rame lah, jadi booming lah gitu. Di kantor itu booming. Tapi alhamdulillah mungkin berkat doa beliau yaitu
Pak Haji mengundang salah satu orang yang kenal, ya istilahnya yang bisa katanya mungkin dia pengen interaksi sama kita. Cuma Pengen nggak bisa interaksi, mungkin ya. cuman nggak bisa. Tapi yang sayangnya kok bisa-bisanya ya dia minta kopi hitam. Kopi hitamnya pun diminum sama si bapaknya, enggak. Ayo kita pulang semua, bubar hasil. Bubar itu, ya Allah. Pokoknya itu ya pengalaman bagi saya pribadi yang mungkin secara awal karena saya kan bekerja itu di tahun 2018. 2018 pas bangunannya itu belum 100%, baru 50%. Karena kan kita tugas cleaning, otomatis kan harus beres-beres apa gitu kan di kantor. Gitu. 2018. Dan saat itu belum menjadi content creator. Belum. Belum. Ya awalnya sih saya juga nggak percaya sebenarnya tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, karena ya saya juga kan berkumpul di salah satu wadah yang mana wadah tersebut itu orang-orang yang bisa dikategorikan ya gimana ya, mencari jati diri gitu. Mencari jati diri dalam bidang ilmu spiritual gitu. Awalnya saya nggak percaya. Ternyata saya juga mengalaminya ya pemirsa. Sendiri ya. Iya. Dari awal nggak percaya, tapi pas ngalamin sendiri ya bukan percaya ya. Iya. Emang dibilang percaya emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dibilang nggak percaya ada ya. Ada. Iya. Nah, itu ya. Iya. Setelah itu nggak ada kejadian. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah setelahnya itu kan kita sempat ada acara juga, acara doa bersama ya, khususnya untuk keselamatan gedung. Dan itu kan memang setahu saya ya yang di jalanan yang tidak bisa saya sebutkan itu banyak sekali kejadian kecelakaan. Ada yang pas di depan gedung itu. Ya. Tapi bukan depannya sih, tapi ini kan gedung ya. Jadi kan jalannya tuh lurus nih, paling tiap ujung jalan. Tiap ujung jalan tuh pasti ada kecelakaan. Itu waktu itu saya kalau nggak salah tepatnya di bulan Mulud. Mulud ya kalau nggak ya Mulud. Itu sehari sampai 4 atau 3 kali yang kecelakaan. Dan saya Sempet pun nggak waktu itu kan manggil Ustadz ya? Ya. Ditanyain nggak ke Ustadznya apa nih harus gimana? Nah nggak tahu itu, karena itu posisinya kan memang atasan-atasan kita. Atasan-atasan kita, cuman beliau berpesan jangan lupa intinya untuk selalu mengingat diri kepada Allah. Karena apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, mereka pasti dekat dengan kita. Tapi kebetulan Muslim yang Muslim, alhamdulillah Muslim. Jadi dan dia sedikit agak nggak terlalu susah mungkin ya untuk ininya ya. Iya, Muslim karena kita kan syariah, ya, perbankan syariah. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. kita kan untuk kejelasin juga nggak terlalu gimana gitu ya, beda dengan yang beda ya, kepercayaan. Oke. Sampai di sini aja. Cukup deh kayaknya untuk pengalamannya. Walaupun sedikit juga saya udah ngerasain dari tadi. Bulu kuduk saya merinding, Kang. Sama, saya juga. Apalagi saya yang ngalaminya. Saya nggak kebayang pas lihat di CCTV emang ya Kang ini ngobrol sendiri gitu. Sendiri, asli saya sendiri tuh ngomong. Malahan kata teman saya, wah kamu gila katanya. Orang saya pribadi kok yang ngalamin. Disangkanya gila, emang iya gitu. Emang karena gila gitu. Ya kalau saya kan bukan ya. Jadi gini, kalau untuk menghadapi atasan kita kan memang harus lebih lebih sopan. Saya mau ngomong sendiri, siapa? Boleh Pak? Gitu kan. Kayak gitu-gitu aja sendiri. Sambil bak itu di tangan kanan. Gitu. Kalau nggak salah ya di memori handphone saya nggak tahu masih tersimpan atau enggak. Apanya tuh? Itu videonya ada. Iya, tapi nggak tahu tuh masih tersimpan atau enggak. Coba nanti cari, kalau ada kita bisa tayangin buat. Boleh. Siap. Boleh. Boleh, siap. Oke, buat sahabat DT, mungkin ceritanya dari Kang Kos ini seperti itu. Walaupun singkat, lumayan juga nih. Saya kebawa dalam auranya mereka. Dan buat sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Kos ini, bisa hubungi kami via email di baliktemaram@gmail.com atau bisa DM via IG kami di baliktemaram.id, dan juga bisa berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang follow-nya.
Tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.